Gimik-gimik pilpres nih maksudnya apa? Joget-joget atau? Sedangkan kalau pilkada mengandalkan hanya gimik saja akan sulit. Karena pemilihnya lebih ke grassroots ya, jadi masalah-masalah isu-isu spesifik di daerah itu pasti akan mengemuka dan orang mencari siapa yang bisa menyelesaikan isu di daerah tersebut. Kalau cuma dikasih gimmick doang untuk membentuk persepsi publik mungkin bisa ya membentuk public opinion, tapi untuk bisa efektif sampai driving voters behavior nah mungkin nggak cukup. Ini memang itu yang harus dilakukan kalau memang ingin menang nanti di pilkada gitu harus bisa memetakan dulu siapa nih segmen-segmen yang ingin digarap, ya mungkin nggak bisa semua ya kita garap, pasti akan ada banyak banget ya. Mostly di mana nih yang paling banyak secara jumlah ya kita bisa ngomong, pada akhirnya kan voters dilihat dari suaranya kan, jumlah suaranya kan. Nah jadi kita lihat mana yang paling banyak, kita petakan dan gimana untuk menyasar mereka. Oke, selamat datang di program Kronika yang membahas segala kronik politik dan insight-insight strategik. Kali ini gue udah bareng Mas Oki Sutanto. Ya, thank you for having me. Ya. Ini kalau gue kenalnya Mas Oki itu influencer. Oke. Sebenarnya. Tapi ya. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol, Mas Oki ini juga mendalami terkait dengan psikologi politik, artinya dengan politik elektoral juga sangat dekat gitu. Oke. Kalau dari latar belakang pendidikan emang gue S1 psikologi, S2 psikologi sosial. Gitu. Tapi kalau dari kerjaan emang macam-macam. Pernah di market research, pernah di edukasi, dan akhirnya bisnis juga, dan beberapa tahun belakangan emang fokus nulis. Writer. Nulis udah dari dulu, udah dari zaman kuliah. Cuma pas pandemi makin intens nulis di media sosial. Oke, ini enak nih sama-sama penulis nih ngobrol nih biasanya nih. Gitu. Oke, jadi gini Mas, ini kan bentar lagi pilkada gitu. Yap. Kita udah habis ngelewatin pemilu yang sangat menegangkan dan panjang. Oh masa sih? Dan masif. Iya. Masifnya adalah karena pilpres sama pileknya digabung gitu kan. Oh iya, serentaknya ya. Iya, yang bikin pemilih juga ketika masuk ke bilik suara itu kayak banyak banget nih. Gitu betul. Sampai kayak bingung ada gitu. 4-5 lembar. 4-5 lembar gitu kan. Dan pilkada itu biasanya ini kan isunya itu nggak jauh-jauh beda sama pilpres atau pileg sebelumnya, yang pilkada yang berdekatan kalau kita bicara pengalaman sebelumnya. Kayak dulu misalkan ketika SBY 2009 gitu, itu kan dia pakai tema kampanyenya tuh lanjutkan segala macam. Akhirnya kayak incumbent di petahana yang nggak jauh dari itu pakai temanya sama tuh, lanjutkan gitu kan. Nah, cuman gue pengen nanya kayak begini, apakah kemudian gimmick-gimmick di pilpres itu selalu efektif juga ketika digunakan sih oleh kandidat-kandidat di pilkada yang dekat gitu? Oke. Gimmick pilpres nih maksudnya apa? Joget-joget atau? Ya kalau dalam konteks sekarang kan joget-joget, mungkin nanti dipakai lagi gitu sama kandidat. Kalau akan seefektif apa, jujur pasti setiap daerah akan berbeda. Kalau akan seefektif apa, cuma menurutku strateginya harus berbeda. Ya, strateginya harus berbeda. Kenapa? Karena di pilpres ini isunya nasional, sehingga tidak terlalu menyentuh isu-isu yang grassroots sebenarnya. Ya, jadi masalah-masalah grassroots akan susah kan untuk dibahas secara langsung oleh kandidat-kandidat karena di tiap daerah bisa berbeda banget. Gitu kan, makanya pesan-pesannya lebih ke pesan-pesan yang general, ya, pesan-pesan yang lebih umum bisa diterima secara universal oleh konstituen dari Sabang sampai Merauke, gitu kan. Makanya gimmick-gimmick mungkin bisa bekerja lebih efektif pada saat pilpres. Sedangkan kalau pilkada mengandalkan hanya gimmick saja akan sulit, karena pemilihnya lebih ke grassroots, ya. Jadi masalah-masalah isu-isu spesifik di daerah itu pasti akan mengemuka dan orang mencari siapa yang bisa menyelesaikan isu di daerah tersebut. Kalau cuma dikasih gimmick doang untuk membentuk persepsi publik mungkin bisa ya membentuk public opinion, tapi untuk bisa efektif sampai driving voters behavior nah mungkin nggak cukup. Karena pilkada mungkin lebih kompleks ya isunya. Iya, dan lebih dekat ya. konstituen, betul. Jadi kalau misalkan pilpres itu nggak ngomongin soal irigasi sawah, pilkada mungkin banget itu. Bisa ngomongin jembatan, bisa ngomongin isu
pendidikan, sekolah-sekolah yang rusak mungkin di daerah. Atau kemarin kan sempat ada tuh YouTuber bule yang ngebenerin jembatan di salah satu daerah, terus kepala desanya marah. Itu lucu banget sih. Dibantuin bukannya udah seneng gitu ya, tapi dia kayak malah terhina gitu kepala desanya, kayak malah protes. Nah, ini begini ya. Itu kan ngomongin ketika soal isu ya, berarti nggak bisa disamaratakan gitu. Meskipun mungkin ada aja nanti yang bakal pakai jargon gemoy atau apa kayak gitu kan. Ada aja lah yang menganggap itu sebuah mungkin trik gitu menjadi ala Prabowo. Dan masalahnya banyak politisi yang melakukan hal ini. Jadi mereka tuh kadang salah nangkep. Misalnya ada yang berhasil ya, di Pilpres ada strategi ini yang berhasil nih, kita ikutin aja plek-plekan. Kayak zaman dulu kalau masih ingat ada baju kotak-kotak. Oh iya benar. Wah itu berhasil nih pakai baju kotak-kotak ya, Jokowi Ahok kan waktu itu. Nah terus di berbagai daerah ada juga yang gimana kalau kita pakai baju kotak-kotak juga. Jadi yang ditangkap pesannya adalah gimmicknya itu, bukan dari pesan kesederhanaan, dekat dengan rakyat dan lain sebagainya. Itunya sih. Atau jangan pakai mobil yang terlihat mahal misalnya ya kalau lagi kampanye gitu. Jadi yang ditangkap cuma gimmick-gimmick seperti itu dan ya udah kita copy paste aja. Padahal itu belum tentu efektif, tergantung juga di daerah itu gimana. Nah itu kan karena soalnya mungkin menurut gue ya ada kecenderungan gitu dari kandidat itu untuk meniru sosok dari kandidat yang sukses. Iya. Bisa jadi ya itu tadi mungkin dari gimmick, dari isu, tapi bisa juga sampai appearance, penampilan. Iya, bisa banget. Nah ini menarik gitu. Kemudian kalau ada kandidat gitu ya, yang secara penampilan itu plek-plekan misalkan nanti dengan Pak Prabowo gitu, segaya bicaranya, pasti ada lah, seininya segala macam. Sebenarnya apakah itu juga akan efektif misalkan nge-grab pemilih yang kemarin pemilihnya Prabowo gitu? Kalau bisa aja, cuma kita nggak tahu seberapa jauh itu akan efektif gitu ya. Kalau berdasarkan ilmu political science gitu ya, apa sih faktor-faktor yang membuat seorang pemilih itu akhirnya menentukan pilihannya? Itu kurang lebih ada 3 faktor. Yang pertama adalah political party atau partai politiknya. Yang kedua adalah political candidate, jadi kandidatnya itu. Yang ketiga adalah issue. Ya. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh dari 3 aspek ini, partainya, isunya, sama kandidatnya gitu. Makanya kemarin kalau kita tahu juga ada website bijak memilih ya pada saat Pilpres kemarin itu juga kan dipetakan berdasarkan 3 aspek tersebut, isunya, partainya, juga kandidatnya. Nah kalau fokusnya cuma membangun persepsi publik terkait kandidatnya, ini kandidatnya melambangkan Prabowo misalnya ya pakai baju yang sama persis gitu ya, ya itu cuma salah satu aspek aja gitu loh. Belum tentu itu sejalan dengan aspek partai politiknya, belum tentu itu menyelesaikan isu-isu yang ada spesifik di lapangannya juga gitu loh. Jadi voters behavior tidak sesederhana itu dan tidak selinier itu. Ini karena dia mirip dengan Prabowo, nanti semua pemilih Prabowo otomatis akan ke dia. Kan nggak seperti itu juga. Kita juga kan sebenarnya bisa belajar dari Pilpres kemarin gitu ya. Ada 3 kandidat, ada yang menyuarakan perubahan, ada yang menyuarakan keberlanjutan, ada yang nggak tahu tuh menyuarakan keberlanjutan setengah perubahan mungkin ya, keberlanjutan yang nggak berlanjut amat. Iya. Sebenarnya itu biasa banget ya dalam pemilihan. Strategi yang dipilih adalah kita mau status quo ya, melanjutkan gitu ya apa yang sudah dilakukan sebelumnya, atau agent of change atau perubahan. Sebenarnya kan 2 strategi itu yang bisa dilakukan. Nah kemarin akhirnya ada yang memilih untuk menjadi agent of change, ada perubahan, ada yang keberlanjutan. Nah keberlanjutan harusnya ya kalau voters behaviornya sesederhana itu, harusnya semua yang puas ya dengan Pak Jokowi ya, dengan kepemimpinan Pak Jokowi harusnya bisa langsung dikonversi dong. Yang 70-80% itu 75% itu harusnya suara Prabowo segitu. Tapi kan nyatanya tidak sesederhana itu. Dari 75% yang puas, atau pokoknya di atas 70% lah ya, survei kepuasan publik, nyatanya kan hanya 58% ujungnya yang memilih Prabowo. yang mampu dikonversi menjadi suara. Padahal kan pesannya kuat. Ini keberlanjutan, melanjutkan apa? Ya kepemimpinan Pak Jokowi gitu. Bahwa ini menandakan bahwa ada aspek-aspek lain, ada faktor-faktor lain yang menentukan dari pemilih-pemilih lain untuk akhirnya sampai ke bilik suara dan menentukan pilihan.
Tapi kan begini ya, kalau misalkan dari kacamata pemilih gitu, ini kan agak susah sebenarnya ketika kita ngelihat seorang kandidat itu yang bisa klik gitu ke hati kita. Yes, betul. Ada banyak faktor gitu misalkan. Saya punya tetangga gitu, kemarin dia milih Prabowo, sesederhana karena kasihan. Ya kan itu kliknya tuh karena kasihan. Iya. Gitu. Ada juga yang memilih Ganjar gitu kan, kliknya karena kasihan juga. Oh, bukan. Karena rambutnya putih. Oke. Ya. Gitu kan. Ada juga yang temen yang lain memilih Anies itu kliknya bukan karena ide-idenya Anies yang besar dan lain-lain, simply karena dia Arab, dia pengen milih orang Arab juga. Betul. Semacam itu. Nah, kalau menurut Mas Oki, kemudian gimana sih pemimpin itu bisa menangkap yang beragam dari pandangan pemilih atau feeling lah pemilih terhadap sosok gitu, yang ya pasti setiap orang punya preferensi yang beda-beda. Gitu. Betul. Ya, ini contoh yang menarik banget ya, bahwa memang setiap pemilih itu bisa jadi memiliki pertimbangan yang berbeda-beda gitu ya. Makanya tadi juga sempat dibilang bahwa ada political party, ada masalah political candidate, dan juga ada masalah isu gitu ya. Kalau isu yaitu mungkin lebih ke pemilih yang rasional mungkin ya. Isu-isu apa sih yang lagi ada di daerahnya, apakah polusi udara, apakah isu tentang pembangkit listrik, apakah tentang banjir, tentang macet. Nah, itu bisa beda-beda di setiap daerah, dan isu yang relevan juga di setiap lapisan masyarakat bisa berbeda juga gitu ya. Mungkin untuk masyarakat yang berpendidikan tinggi, yang hidupnya berkecukupan, isunya bukan lagi soal kebutuhan pokok ya, bisa jadi soal transportasi umum, soal polusi, soal lingkungan ya. Sedangkan untuk masyarakat yang di level bawah, isunya masyarakat yang kurang terdidik dan juga secara sosial ekonomi menengah ke bawah, pasti isunya berbeda. Bisa jadi kebutuhan pokok nih, makan sehari-hari aja masih susah gitu ya. Jadi mana yang bisa meng-cater itu, mana yang bisa menjawab soal isu itu, ya itulah yang akan dipilih pada saat pemilihan. Nah, kalau tadi masalah latar belakang etnis, masalah appearance, masalah penampilan, rambut, dan lain sebagainya, bahkan masalah emosional ya, kasihan nih, udah berapa kali nggak menang, dan ternyata itu banyak loh yang seperti itu, bukan cuma 1-2 gitu ya. Saya juga mendengar dari beberapa teman, ada yang keluarganya udahlah pilih Pak Prabowo aja, udah berapa kali nih udah nyalon mulu gitu, gitu kan. Ada juga, dan sebenarnya ini adalah strategi yang sah-sah aja. Karena pada saat debat pun strategi ini dimunculkan ya. Pada saat Pak Prabowo diserang, tiba-tiba di TikTok banyak yang nangis. Oh iya, benar tuh. Banyak yang nangis. Iya, tiba-tiba muncul juga yang itu, kalau kata anak Abah sama yang pro Ganjar itu air mata bowo kan. Waktu itu di TikTok. Nah, ini menunjukkan bahwa memang pemilih itu kompleks banget, dan tadi benar banget Mas Ahsan bilang bahwa ini banyak banget nih faktor yang menentukan seseorang pada akhirnya bisa terpilih atau enggak gitu ya. Tadi kita udah ngomong masalah political candidate. Political candidate tuh bisa macam-macam, bisa karena latar belakang dia, bisa karena rekam jejak dia, bisa karena sesimpel latar belakang etnisnya itu apa sih, agamanya apa sih, itu bisa menentukan loh. Itu bisa menentukan. Dan terakhir, partai politik juga cukup menentukan juga ya. Kalau kemarin kita lihat mungkin suaranya Ganjar nggak akan jauh-jauh dari suara PDIP. Artinya kan? Bisa dikatakan partai pendukung yang lain mestinya mati gitu ya. Bisa dikatakan begitu. Jadi orang memilih ya karena mereka adalah orang yang percaya dengan PDIP dan mendukung PDIP sebagai partai pengusung dari Ganjar gitu loh. Sedangkan partai-partai lain mungkin kurang bergerak mesin politiknya gitu. Jadi gimana nih caranya meng-cater begitu banyak pemilih yang beragam, yang memiliki kebutuhan berbeda-beda. Ya strategi kampanyenya juga harus menyasar itu semua, harus bisa memetakan ada siapa target audiensnya gitu ya, harus bisa memetakan kalau di untuk menyasar ibu-ibu berarti strateginya apa, untuk menyasar anak muda strateginya apa, untuk menyasar mahasiswa beda lagi. Jadi memang harus tahu masing-masing audiens ini, segmen ini gimana cara menggarapnya, dan ini yang menurut saya kemarin sangat baik dilakukan oleh 02. Kubu 02. Saya lagi berangkat ke tempat kerja ya waktu itu. Saya setel salah satu radio. Muncul iklannya 02. Ya, muncul iklannya 02. Gas. Enggak. Bagus lah menurut saya. Kalau di radio, berarti di radio bukan Oke Gas. Bukan, beda. Nah, yang menarik ketika di tengah jalan
saya pindah ke radio lain, muncul lagi iklannya, berbeda tone-nya. Oke. 02 juga, tapi tone of voice-nya berbeda, objektifnya berbeda, audiens yang disasar juga berbeda. Jadi, wah, ini mereka sangat bagus sekali. Jadi mereka tahu di radio ini yang mendengarkan siapa, gaya bahasanya siapa. Di radio ini targetnya siapa, gayanya seperti apa, itu berbeda. Jadi memang itu yang harus dilakukan kalau memang ingin menang nanti di pilkada gitu Harus bisa memetakan dulu siapa nih segmen-segmen yang ingin digarap. Ya mungkin nggak bisa semua ya kita garap, pasti akan ada banyak banget ya. Mostly di mana nih yang paling banyak secara jumlah ya, kita bisa ngomong. Pada akhirnya kan voters dilihat dari suaranya kan, jumlah suaranya kan. Nah jadi kita lihat mana yang paling banyak, kita petakan dan gimana untuk menyasar mereka. Oke, tapi kandidat itu biasanya juga banyak yang berpikiran kayak begini. Ketika dia ngomong soal sosok, misalkan kandidasi artinya dirinya sendiri gitu kan, dia akan cenderung mempercayai apa yang dia pikir itu oke bagi dirinya. Misalkan, kan dia ini seorang yang punya ideologi sosialis gitu, misalkan. Dia akan melihat bahwa berarti gue harus menampilkan sosok yang merayatnya model mungkin turun ke bawah, harus ini terus masuk gorong-gorong gitu. Tapi itu terbukti sukses. 2 periode lagi gara-gara gorong-gorong. Nah, misalnya kayak begitu gitu kan. Pertanyaannya kemudian, bukan bagaimana ya, tapi atau mungkinkah kepercayaan si kandidat itu linear juga gitu dengan kepercayaan pemilih? Kalau mungkin, apa yang bisa menjembatani sebenarnya? Enggak sih, menurutku enggak bisa. Misalnya si kandidat ini punya keyakinan seperti ini, terus udah langsung di transfer begitu aja ke dalam strategi kampanyenya. Menurutku harus turun ke lapangan, harus tahu dulu nih konstituen, pemilih maunya seperti apa, mereka mencarinya seperti apa. Karena jangan-jangan selama ini si kandidat itu berada di bubble. Di bubble, semua orang di terdekatnya ngomongin isu A, selalu ngomong, wah lu pasti bakal menang, wah lu pasti bakal ini, lu udah paling bagus gitu ya. Ansor lah, kena ansor, angin surga. Iya, itu dia. Udah dibilang yang bagus-bagus terus, jadi dia hidup di dalam bubble-nya sendiri dan terpisah dari masyarakat. Masyarakat ternyata nganggapnya nggak kayak gitu nih. Isu di masyarakat, kebutuhan di masyarakat ini berbeda gitu, dan bisa aja kan muncul yang seperti itu, kandidat-kandidat yang seperti itu, akhirnya strategi kampanyenya, komunikasinya itu nggak nyampe ke masyarakat karena selama ini cuma dikelilingin sama orang-orang yang sepemikiran gitu ya, sehingga terjadi grouping istilahnya. Kalau di psikologi terjadi grouping ya, karena semua udah mikir kayak gitu, ya udahlah, jadinya pengambilan keputusannya nggak optimal gitu ya, dan akhirnya mereka tercerabut dari akar-akar konstituennya itu sendiri. Istilahnya mereka ada di menara gading lah, mereka nggak turun ke lapangan, mereka nggak beneran tahu apa yang dibutuhkan di lapangan dan lain sebagainya. Nggak memijak bumi lah. Iya, nggak memijak bumi, betul. Jadi mungkin kandidat-kandidat kayak gitu kali ya, yang kemudian ketika mungkin mereka kalah itu terus kemudian cenderung menyalahkan curangan dan lain-lain. Itu bisa jadi ya? Bisa jadi ya, bahwa selama ini mereka selalu dibilang bahwa ini udah paling benar, Bapak udah pasti menang gitu ya. Survei internal kita bilang Bapak menang jauh gitu ya. Ada kan yang seperti itu, karena bagaimanapun budaya di kita itu bapakismenya masih sangat kuat, ya kan? ABS. Tapi ya, bukan rem, asal Bapak senang. Iya, asal Bapak senang kan. Jadi selalu kita ngasih laporan-laporan yang bikin atasan kita happy, yang membesarkan hati atasan kita. Padahal belum tentu di lapangan seperti itu. Dan ini juga kan yang terjadi ke Pak Prabowo di beberapa pilpres sebelumnya kan. Dibilang bahwa ini kita yang menang. Ya, dibilang bahwa kita bikin syukuran. Survei internal bilang kayak gimana, kita udah pasti menang. Karena sujud tapi kalah, sujud lagi tapi kalah. Padahal kenyataannya nggak demikian. Ya, padahal semua survei internalnya jangan-jangan bias, gitu. Jangan-jangan tercerabut dari apa yang realita di lapangannya, gitu. Nah, kemudian gini, ini juga yang menarik adalah ngomong-ngomong soal menjembatani dengan psikologi pemilih ya. Bagaimana pemilih memandang itu selama ini juga banyak gitu yang mensimplifikasi bahwa ya asal ada uang beres deh gitu. Iya. Itu gimana? Sebenarnya ini realita di lapangan ya. Sebenarnya realita di lapangan, ada beberapa studinya juga gimana nih caranya untuk menjadi caleg khususnya ya, dalam pemilihan legislatif. Apakah benar kita memperjuangkan isu atau ujungnya money politics
ya, ujungnya money politics, karena di lapangan ternyata yang diminta oleh masyarakat sebagian ya, nggak ngomong semua, memang itu lu bisa ngasih apa ke kita, lu bisa ngasih apa ke kelompok kita, karena sering yang terjadi adalah ada broker-broker politik. Jadi maklar politik, sehingga kandidat ini nggak langsung ke pemilih, tapi ada maklar-maklarnya, dan maklar-maklar ini yang nanya langsung, yang nagih, lu bisa ngasih apa nih ke kita, lu bisa ngasih berapa ke kita. Dan bahkan ada beberapa teman saya yang juga caleg gitu ya. Kalau ngomongin di internal, lu kagak mau pakai money politics, ya susah, karena semua atau yang kita nggak ngomong semuanya, mostly melakukan itu di lapangan, ya, entah dalam bentuk ya uang, entah dalam bentuk yang lain-lain gitu ya, pemberian yang lain-lain, dan itu memang terjadi di lapangan. Dan apakah itu mempengaruhi? Iya, tapi tidak selinear itulah, tidak selalu oke, dikasih 100.000 udah pasti milih si A gitu. Enggak juga lah, banyak juga yang udah pinter kok masyarakat kita. Oke, dikasih 100.000 kita ambil duitnya, tapi kita milihnya suka-suka kita, mau milih yang mana, kan ada juga yang seperti itu gitu loh. Jadi apakah uang pasti berpengaruh, apakah uang pasti memenangkan seorang kandidat? Enggak juga, kan balik lagi tadi ya, ada 3 aspek itu. Betul. Political party, political candidate, sama issue. Ya kalau cuma ngomongin uang doang, jangan-jangan itu cuma menyasar kelompok yang isunya ya memang adalah ekonomi. Sangat relevan buat mereka adalah masalah ekonomi, mau makan aja susah, ya, pekerjaan masih serabutan gitu. Jadi kalau ada yang bisa menjanjikan uang yang lumayan, ya udah. Dan unfortunately itu kayaknya most of our voters kayak gitu. Mungkin masih banyak voters yang seperti itu sayangnya. Dan ini juga kan sebenarnya yang kemarin ditangkap juga oleh survei kepuasan publik dari Harian Kompas. Gitu kan. Kemarin Harian Kompas bikin survei berapa minggu lalu ya, yang menyatakan bahwa angka kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi Maruf Amin ini tertinggi di periode ini ya, mencapai 75% lebih ya, 75% lebih. Tapi sebenarnya yang menarik, di Harian Kompas sendiri itu bilang bahwa ini sebenarnya kepuasan ini rapuh dan semu. Rapuh dan semu. Kenapa? Karena kalau di breakdown lebih lanjut ke dalam lapisan pemilihnya gitu ya, ada yang berpendidikan tinggi, ada yang secara ekonomi, baik dari sisi pendidikan maupun ekonomi gitu ya, tinggi, menengah, dan rendah. Nah, ternyata angka kepuasan ini mencapai 80% di yang pendidikannya rendah dan secara ekonomi juga rendah. Itu mencapai 80% tuh. Ketika turun ke level yang menengah secara pendidikan dan juga ekonomi, itu angkanya di 70% doang. Nah, ketika turun lagi ke yang levelnya atas secara terdidik ya, SMA dan seterusnya, lalu secara ekonomi juga tercukupi, turun lagi ke 50%. Jadi kepuasannya tuh cuma 50%, 50-50 nih ya, kalau terdidik dan kalau secara ekonomi kuat gitu. Kalau secara ekonomi tercukupi, itu ternyata cuma 50% doang nih. Makanya itu dibilang rapuh. Iya. Itu jadi make sense juga kenapa Prabowo 58% suaranya. Ya mungkin dia kan 50%, dia ningkatin lagi 8% kan. Yes. Akhirnya betul. Begitu kan? Betul. Iya, makanya. Makanya itu dia dibilang rapuh dan juga semu. Kenapa? Karena banyak ditanya juga di survei yang sama itu, apa sih yang menyebabkan puas dengan kepemimpinan Jokowi dan Maruf Amin? Bansos salah satunya. Itu yang paling pertama, sekitar 28% ya kalau saya nggak salah. Itu menyebut karena bantuan sosial yang diberikan ya dalam berbagai bentuk, dan mereka terpuaskan. Lalu Kompas juga mengangkat kisah-kisah dari keluarga yang memang kehidupannya mengandalkan bansos. Jadi ketika bansos itu digelontorkan 2 bulan sebelum pemilu, ya kena lah pasti ke psikologi pemilih gitu ya. Ini adalah bentuk nyata dari pemerintahan hadir gitu loh. Makanya ya saya puas dengan pemerintahan yang ada. Dan di Harian Kompas itu juga bilang bahwa kenapa dibilang ini rapuh dan juga semu, karena masalah-masalah struktural yang fundamental seperti pendidikan, seperti lapangan kerja, itu belum terbenahi sebenarnya, dan itu belum masuk ke top of mind oleh yang bilang puas. Oh, saya puas karena isu pendidikannya sudah beres. Oh, saya puas karena lapangan pekerjaannya sudah oke. Enggak, paling tinggi bantuan sosial. Ya. Ini jadi ini ya, sebenarnya itu kayak blessing in disguise gitu ya. Artinya kepuasannya itu
karena bantuan sosial yang itu terbentuk. Salah satunya. Iya, salah satunya karena bantuan sosial gitu, yang itu juga terbentuk karena ketidakmampuan pemerintah sebenarnya. Makanya kan sebenarnya kalau melakukan peningkatan kesejahteraan, memperkecil Gini rasio dan lain-lain kan harusnya. Blessing in disguise untuk pemerintahnya. Untuk pemerintahnya gitu. Sebenarnya kan kalau di Undang-Undang Dasar fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, ini dipeliharanya kelewatan akhirnya. Benar-benar dipelihara untuk mungkin kepentingan elektoral gitu loh. Jadi ya benar, blessing in disguise. Mungkin awalnya tujuannya bukan ke sana. Tujuannya mungkin nggak ke sana ya, tapi ternyata masyarakat kita masih banyak yang seperti ini dan mudah untuk dipuaskan dengan gelontoran bansos, ya kenapa tidak? Gitu. Dan sebenarnya berdasarkan riset dari Indef dan lain sebagainya, harusnya bansos menurun, harusnya. Karena angka kemiskinan kemiskinan yang dirilis pemerintah sendiri turun. Dari 2022, 2003 tuh terus menurun kan. Tapi kenapa bansosnya terus naik? Nah, ini kan pertanyaan. Iya. Gitu. Padahal ukuran kesejahteraan adalah ketika ya jejaring pengaman sosial itu memang makin turun karena masyarakatnya semakin sejahtera. Iya, harusnya kan seperti itu. Demikian. Tapi oke, soal ini kemudian balik lagi ke soal pemiluan. Kita sejak pemilu langsung lah, atau bahkan sejak Indonesia merdeka gitu, kita udah melihat banyak banget tipikal pemilih. Tipikal bukan pemilih, tipikal pemimpin. Tipikal pemimpin yang berhasil sukses lah di sini. Kita ngelihat ada model Bung Karno misalkan, yang nasionalistik, yang menggebu-gebu dengan jargon, pemimpin jargon gitu, dengan dia juga dicitrakan sebagai proklamator hebat lah. Ya, proklamator, dan dia dicitrakan sebagai Ratu Adil dan lain-lain kan waktu itu. Kemudian kita melihat ada Soeharto yang dengan latar belakang militeristik, orangnya yang kalem, bahkan dijuluki The Smiling General, kayak gitu kan. Tapi ya kita tahu juga ada dalam perjalanannya ada sisi-sisi koersif dan lain-lain yang tangan besi lah bisa dibilang gitu. Lalu kita punya Habibie, seorang teknokrat yang kalau bicara sengau-sengau gitu, kan. Singkat tapi memberi salah satu pintu masuk Indonesia kepada demokrasi, punya ketegasan dalam menentukan sikap pada isu-isu yang sensitif kayak Timur Timur. Lalu kita punya Gus Dur juga yang sangat terbuka, humoris, pluralis, berlatar belakang tokoh agama, dekat dengan kalangan agama dan lain-lain. Lalu kemudian ada Megawati Soekarno Putri, ya anak dari Soekarno. Tapi kemudian dia perempuan pertama. Nah, kita udah lebih maju lah dari AS ya. Karena kita udah punya presiden perempuan. Lalu ada SBY dengan ketenangannya. Militer lagi. Ya, militer lagi, tapi dia bahkan lebih sipil dari sipil kayaknya gitu kan. Artinya dia sangat tenang membawanya, bahkan hampir tidak pernah menunjukkan sisi militeristiknya. Nanti di Pesta Pora bakal ada SBY. Oh, ada ya? Nyanyi itu, nggak Jambrut. Nyanyi apa ngelukis. Tapi tadi baru lihat beritanya. SBY akan tampil di Pesta Pora. Itu kayaknya mungkin itu akan jadi alasan gue beli tiketnya sih. Pesta Pora belum placement coy. Jadi gini, itu terus ada Pak Jokowi yang dianggap merakyat dengan belusukannya dan lain-lain. Lalu terakhir ya ini nantinya akan ada Pak Prabowo berlatar belakang militer. Kembali lagi militer. Dulu dianggap tegas, keras dan lain-lain, tapi ternyata dia menang justru karena gemoy. Begitu ya, menarik banget. Nah, ini ngomongin soal pilkada. Sebenarnya sosok pemimpin kayak apa yang relevan hari ini untuk kemudian mampu menangkap psikologi massa? Setiap pemimpin yang jadi ini kan mereka berarti mampu menangkap psikologi massa waktu itu, psikologi pemilih waktu itu. Kemudian akhirnya mereka bisa menjabat, bisa terpilih. Yang kemudian ya dikelola. Kalau misalkan Soeharto akhirnya mampu bertahan 32 tahun. Kalau Soekarno around 15 tahunan gitu kan. SBY 10 tahun dan lain-lain gitu. Nah, itu kalau yang sekarang terutama dalam konteks pilkada itu apa sih? Pemimpinnya kayak apa yang ini pertanyaan susah sekali nih. Pilkada soalnya kan banyak banget nih. Betul. Dan pastinya nggak ada satu sosok atau satu formula tertentu ya. Sosok apa nih yang harus kita tampilkan gitu, karena di masing-masing daerah, di masing-masing lapisan masyarakat, masing-masing segmen itu bisa aja berbeda. Bisa aja mereka memimpikan, mereka mendambakan pemimpin yang berbeda. Kalau kita lihat waktu itu dari zaman turunnya Soeharto ya, Soeharto lengser,
di masa transisi itu ada Habibie, setelah itu kan memang dicari yang bukan bagian dari elit politik saat itu, ya kan, yang dicari adalah yang bukan bagian dari elit politik saat itu. Makanya nama-nama Gus Dur dan Megawati yang juga menjadi oposisi keras pada masa Orde Baru dan juga sangat ditekan ya pada saat Orde Baru, akhirnya bisa muncul menjadi pemimpin-pemimpin berikutnya. Nah, setelah itu di masa Gus Dur dan Megawati, salah satu kritik atau salah satu persepsi publik adalah kurang tegas, ya, kurang tegas. Makanya Gus Dur tidak menyelesaikan kan pada waktu itu karena kurang bisa merangkul dan juga kurang bisa tegas, disegani oleh semua pemilik kekuatan politik pada saat itu, gitu ya, oleh pemilik kekuatan politik pada saat itu, sehingga memunculkan instabilitas, lalu dicarilah sosok yang tegas, sosok yang kebapaan, sosok yang bisa mengayomi, dan pada akhirnya waktu itu yang muncul adalah SBY, ya kan, setelah itu. Nah, pada saat SBY sudah lewat 2 periode, akhirnya muncul lagi keresahan di masyarakat. Masyarakat nggak pernah puas sebenarnya. Ya, muncul lagi keresahan di masyarakat. Sepertinya kita butuh pemimpin yang merakyat ya, yang nggak terlalu jauh, ya, nggak di Menara Gading. Iya, nggak di Menara Gading lah ya. Nggak prihatin doang gitu kan. Ya, waktu itu kan salah satu kritiknya kan terhadap SBY adalah kok cuma prihatin doang dan jarang turun langsung ke masyarakat, dan banyak yang bilang lamban dalam mengambil keputusan. Betul. Itu kan lamban dalam mengambil keputusan. Biasa suka ada isu tertentu itu bisa berminggu-minggu dipikirin dulu baru mengambil keputusan. Makanya Jokowi hadir sebagai antitesis ya dari SBY pada waktu itu, bahwa ini ada pemimpin yang turun langsung nih melalui metode belusukan, masuk ke gorong-gorong, lalu beneran sederhana. Ya kan, waktu itu sangat ditampilkan sebagai pemimpin yang sederhana dan bukan bagian dari elit politik. Ya, makanya banyak yang akhirnya pada waktu itu mendukung Pak Jokowi dan mendambakan citra pemimpin yang seperti itu, yang sangat kerakyatan dan bukan bagian dari elit politik yang sebelum-sebelumnya sudah ada gitu. Makanya Pak Jokowi menang. Lalu setelah itu ya pasti berubah lagi kebutuhan di masyarakat gitu, tergantung psikologi pada saat itu di masyarakat. Mungkin kalau di Pilpres saat ini yang baru saja lewat gitu ya, karena survei kepuasan publiknya tinggi, jadi sebenarnya yang dicari yang bisa memaintain status quo ini, dan pada akhirnya rakyat memilih ya itu ada di sosok Pak Prabowo karena pesan politiknya, pesan kampanyenya jelas, keberlanjutan. Ya, itu pertama. Kedua, ya ada faktor wakil presidennya anaknya Pak Jokowi ya. Jadi ya apanya yang kurang status quo gitu kan, apanya yang nggak keberlanjutan kalau udah sejelas itu gitu ya. Jadi akan berbeda sekali tergantung eranya, tergantung masanya, dan juga tergantung di daerah mana gitu loh. Ada mungkin daerah-daerah yang memimpikan atau mendambakan pemimpin-pemimpin yang militeristik ya. Mungkin di daerahnya ini banyak begal, masih banyak isu kriminalitas, jadi butuhnya sosok pemimpin yang seperti itu. Itu pasti ada. Makanya nggak usah heran kalau nanti di banyak pilkada itu purnawirawan ya, baik dari TNI, dari Polri akan turun juga ke sana. Kan udah ada beberapa nama yang mulai mengemuka kan, bahkan di DKI sendiri ada juga kan yang sosok bekas jenderal, bekas panglima. Nah, bekas panglima yang akan rencananya mungkin akan dimajukan, dan di beberapa daerah lain juga mungkin ya butuhnya sosok seperti itu. Ada juga yang butuhnya sosok pemersatu, misalnya yang memang berhasil selama ini menjaga harmoni di masyarakatnya, atau sosok yang berbeda dari yang sebelumnya aja gitu, karena ketidakpuasan terhadap pemimpin yang sebelumnya, terhadap rezim yang sebelumnya di daerah tertentu, ingin punya sosok yang berbeda, yang bukan bagian dari rezim. Itu juga pasti ada yang seperti itu. Atau mungkin ada yang ingin memiliki pemimpin yang lucu gitu ya, seperti di Tangsel misalnya. Ya, bisa jadi butuhnya yang lucu nih. Ya beda-beda lah nanti di masing-masing daerah gitu. Oke, artinya ini ya sebenarnya memang harus jeli ya sosok pilkada nanti itu, para kandidat pilkada ini harus jeli membaca itu. Dan tentu saja kalau balik ke pembahasan kita tadi itu nggak bisa simpel selesai dengan asumsi echo chamber orang-orang yang cuman ngasih asal bapak senang gitu kan, nggak bisa juga di shortcut dengan uang nggak gitu nggak bisa. Berarti harus riset dan lain-lain. Betul. Pertama, risetnya harus kuat, harus beneran turun ke lapangan dan tahu apa nih yang dibutuhkan sama masyarakat, dan komunikasi seperti apa yang akan nyambung, yang akan nyampe ke masyarakat. Dan ini yang kemarin pada saat Pilpres 02 sangat bagus gitu ya. Sangat bagus menangkap pesan-pesan apa nih yang perlu disampaikan,
ke masyarakat, apakah lewat gemoy, apakah lewat joget-joget dan lain sebagainya, dan ternyata itu nyampe juga kan ke masyarakat. Nah, selain itu juga perlu konsistensi dan manajemen politik kampanye, manajemen kampanye yang kuat juga sebenarnya, karena kalau cuma turun di minggu-minggu terakhir, cuma di hari-hari terakhir, atau cuma menggelontorkan dana buat masang iklan doang karena menganggap uang adalah segalanya gitu ya, pasang spanduk di mana-mana. Toh kemarin kita udah lihat ya, ada banyak caleg-caleg yang spanduknya banyak banget, tapi ternyata nggak terpilih juga. Spanduknya ada di mana-mana. Kayak di Jakarta itu sampai jadi patokan penduduk jalan tuh. Ya kalau udah ketemu Masinton belok kanan gitu. Ternyata nggak lolos juga kan, karena memang nggak sesederhana itu ketika kita menggelontorkan dana yang masif, pada akhirnya terjadilah langsung dipilih gitu ya, karena memang pemilih itu psikologinya lumayan kompleks gitu. Tapi nih, pilkada ini biasanya petahana lebih kuat. Oh iya. Tapi ada juga gitu kan, kalau kita ngelihat perkembangan yang kesini karena tren calon artis itu juga banyak yang menang. Sejak pilkada langsung itu ada 9 artis loh yang udah kepilih jadi kepala daerah, termasuk kayak Rano Karno dan lain-lain gitu kan. Ini menunjukkan popularitas itu kan kayaknya jadi kunci. Betul. Nah, mungkin nggak sih sebenarnya buat kandidat-kandidat yang mohon maaf gitu kurang populer gitu, misalkan nantinya itu mampu menyaingi kandidat yang sangat populer gitu dan bisa jadi menang, mungkin nggak? Bisa aja, selama memang strategi kampanyenya, strategi komunikasinya itu beneran sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konstituen, itu sih bisa-bisa aja gitu. Memang sejak pemilihan langsung itu lumayan banyak calon-calon yang tadi dibilang ya, dan akhirnya berhasil karena mereka adalah public figure, karena mereka adalah selebritis gitu. Karena bagaimanapun popularity contest itu masih menjadi salah satu ajang juga lah di dalam pemilu kita ya, baik pilpres maupun pilkada gitu ya. Dan ini nggak hanya terjadi di kita kok ya, even di Amerika Serikat gitu misalnya, kalau nggak populer emang bisa terpilih gitu ya menjadi calon presiden. Kayak saat ini kan di Amerika calon yang namanya kuat ya Donald Trump dan Joe Biden gitu ya. Yang sebenarnya masyarakatnya juga nggak puas-puas amat kan dengan mereka berdua, apalagi sejak kemarin ada debat pertama, terus wah ini kok begini amat nih calon pemimpin kita gitu ya. Tapi secara istilahnya aja udah popular vote ya. Iya, popular vote betul kalau di sana, dan memang popularitas sangat membantu jelas. Ya, popularitas sangat membantu jelas karena kalau di strategi marketing lah ya, pertama kan kita harus aware dulu nih, ada dulu nih barangnya sebelum kita interested, dan akhirnya kita membeli, kita convert gitu ya, membeli produknya. Sama aja lah sebenarnya di politik juga seperti itu. Kalau barangnya aja kita nggak kenal, kita nggak tahu gimana caranya kita bisa milih dia nanti di bilik suara gitu loh. Makanya popularitas ini penting, tapi bukan satu-satunya. Kalau nggak bisa menangkap keresahan publik, kemauan publik, ya popularitas itu ya cuma jadi pepesan kosong aja. Iya betul, itu akan bantu but only so much lah, nggak bisa get you that far juga sebenarnya. Oke. Sebenarnya masih banyak yang pengen gue tanya ini ke Mas Oki. Cuman kayaknya kita sampai di sini dulu. Mungkin nanti ada episode lainnya. Episode berikutnya. Apalagi ini kan jelang masa kampanye nih ya kan. Banyak lah yang bisa dibahas. Pasti bakal banyak kronik-kronik yang bisa kita bahas. Thank you semua udah nyaksain kronik politik. Kronika, maksudnya program Kronika yang membahas kronik-kronik politik. Terima kasih juga Mas Oki udah hadir di sini. Jangan lupa buat subscribe PSG Podcast Channel buat nonton konten-konten seru lainnya.